Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas materi terkait dengan konsep mol. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menentukan mol jika massa ataupun jumlah partikel dari suatu senyawa tersebut diketahui. Nah, sekarang kita akan lihat hubungan antara mol dengan volume. Yang harus kalian perhatikan di sini adalah pastikan bahwa gas tersebut berada dalam keadaan STP atau dia berada dalam keadaan non-STP. Nah, maksudnya dalam keadaan STP itu apa? Dalam keadaan STP itu artinya adalah gas tersebut berada pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Nah, jadi STP itu merupakan singkatan dari standar, temperatur, and pressure. Nah, untuk menentukan volume dari suatu gas, jika dia dalam keadaan standar, maka bisa kita rumuskan dengan V sama dengan mol yang kita kalikan dengan 22,4. Atau kita bisa cari mol dengan menggunakan rumus V sama dengan 22,4. Nah, ini yang perlu kalian ingat ya. Kalau seandainya kita diminta untuk menentukan volume dari suatu gas dan gas tersebut berada dalam keadaan STP. STP artinya apa? Ya, artinya dia berada pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Nah, bagaimana kalau gas tersebut berada dalam keadaan non-STP? Apa maksudnya non-STP? Artinya dalam keadaan tidak standar gitu ya. Nah, non-STP itu artinya adalah ketika gas tersebut suhunya itu atau berada pada suhu yang bukan 0 derajat Celcius atau tekanannya tidak 1 atm. Misalkan dia berada pada suhu 30 derajat Celcius misalnya, terus tekanannya 2 atm. Maka dikatakan gas tersebut dalam keadaan non-STP gitu ya. Bisa ya membedakan antara keadaan STP dan keadaan non-STP. Nah, kalau dia dalam keadaan non-STP, maka kita bisa rumuskan secara matematis ya bahwa P dikali V itu akan sama dengan R, N yang dikalikan dengan R yang dikalikan dengan T, di mana N kecil ini menunjuk pada mol ya, atau simbol untuk menyatakan mol. Atau kita bisa turunkan lagi rumusnya menjadi mol akan sama dengan PV yang dibagi dengan R kali T. Oke, kita coba buat dulu keterangannya. Bahwa V itu adalah volume gas dalam liter, kemudian P adalah tekanan gas dalam atm, kemudian N adalah mol gas, satuannya mol, dan R itu adalah tekanan gas ideal yang nilainya sudah ada ya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Kemudian T itu adalah temperatur atau suhu yang satuannya itu harus dalam Kelvin, jadi bukan dalam Celcius gitu ya. Oke, paham ya membedakan kalau dia dalam keadaan STP dan kalau dia dalam keadaan non-STP. Oke, supaya kalian lebih paham, kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama. Nah, katanya untuk 9,2 gram gas NO2, nah MR-nya udah diketahui ya, 46, MR dari NO2, tentukan yang A volume gas NO2 pada keadaan standar. Nah, yang ditanyakan adalah volume gas NO2 pada keadaan standar. Oke, kita coba jawab dulu ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah volume gas NO2 pada keadaan standar. Kita ingat tadi rumusnya, kalau dia dalam keadaan STP gitu ya, maka untuk menentukan volumenya tadi kita bisa cari dengan menggunakan rumus apa? Iya, rumusnya itu adalah mol yang kita kalikan dengan 22,4. Nah, ini dia kalau menghitung volume dalam keadaan standar atau keadaan STP. Kita perhatikan apakah molnya sudah diketahui. Mol dari siapa? Ya, mol dari NO2. Nah, untuk soal ini ternyata molnya belum diketahui. Justru yang diketahui di sini adalah masanya, yaitu 9,2 gram. Maka kita bisa cari molnya terlebih dahulu. Oke, kita boleh cari molnya di luar gitu ya. Kita cari nih molnya terlebih dahulu. Nah, ingat rumus mol itu hubungannya dengan massa itu apa? Ya, hubungannya itu adalah gram yang dibagi dengan MR-nya. Kalian tinggal masukkan saja. Oke, massanya di sini adalah 9,2 gitu ya. Kemudian kalian bagi dengan MR-nya itu adalah 46. Nah, kalian tinggal bagi aja. 9,2 kita bagi dengan 46 itu nilainya adalah 0,7.
0,2. Satuannya apa? Iya, satuannya adalah mol. Nah, sehingga kita dapatkan nih mol dari NO2-nya. Sehingga untuk menghitung volumenya menjadi lebih gampang. Kalian tinggal masukkan nih nilai mol yang sudah kalian dapatkan 0,2. Kemudian kalian kalikan dengan 22,4. Oke, kita tinggal kalikan saja ya. 0,2 dikali 22,4. Nanti ketemu hasilnya adalah 4,48, satuannya dalam liter. Nah, ini dia volume gas NO2 pada keadaan standar atau dalam keadaan STP tadi ya. Nah, kemudian yang B katanya volume gas NO2 pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanannya 3 atm. Nah, kalau suhunya 30 derajat Celcius dan tekanannya 3 atm, berarti ini dalam keadaan apa? Iya, berarti ini dalam keadaan non-STP. Kenapa? Karena suhunya tidak 0 derajat Celcius dan tekanannya tidak 1 atm. Maka untuk menentukan volume gasnya, kita bisa gunakan rumus yang kedua tadi ya. Apa bunyinya? Ya, P gitu ya, kali V akan sama dengan N. Nah, N ini molnya ya. Kita kalikan dengan R, kemudian kita kalikan dengan T. Nah, kalian tinggal masukkan aja nih nilainya. P itu apa tadi? Tekanan. Nah, tekanan itu kan satuannya atm, berarti tekanannya 3 nih. 3 atm kalian masukkan, volumenya dicari, kemudian N itu mol, molnya udah dicari nih 0,2, kalian tinggal masukkan 0,2. Kemudian RR itu adalah tetapan gas ideal ya, yang nilainya sudah ada atau sudah tetapan, yaitu 0,082. Kemudian kalian kalikan dengan suhunya. Nah, perhatikan suhunya di sini masih dalam Celcius, sehingga kita rubah dulu nih suhunya menjadi derajat Kelvin. Jadi cara merubah Celcius menjadi Kelvin, kalian tinggal tambahkan saja ya 30 derajat tadi. Kalian tambahkan dengan 273. Nah, jadi tinggal kalian tambahkan aja ya. 30 ditambah 273 itu hasilnya adalah 303 derajat apa? Derajat Kelvin. Nah, baru kalian masukkan di sini untuk suhunya yaitu 303 derajat Kelvin. Nah, 3 kali V hasilnya adalah 3V sama juga dengan, nah ini tinggal kalian kalikan 0,2 kali 0,082 dikalikan dengan 303. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 4,9692. Tinggal kalian kalikan saja. 3V sama dengan 4,9692, maka V saja tinggal kalian bagi ya, 4,9692 yang kita bagi dengan 3. Berapakah hasilnya? Nah, hasilnya kalau kita bagi itu nanti hasilnya adalah 1,6564 liter. Atau kalian boleh bulatkan gitu ya menjadi 1,66 liter. Nah, itu dia ya. Berbeda ya cara menentukan volume kalau dia dalam keadaan STP, kalian tinggal kalikan mol kali 22,4. Tapi kalau dia dalam keadaan non STP, maka gunakan rumus P kali V akan sama dengan N kali R kali T. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan lagi ke soal yang kedua. Katanya hitunglah volume gas CO2 sebanyak 11 gram pada keadaan STP. Nah, ini diminta dalam keadaan STP. Masih menentukan atau menghitung volume gasnya apa? Gas CO2. Nah, karena dia dalam keadaan STP, maka untuk menentukan volumenya kita kembali menggunakan rumus apa? Bahwa mol ya, artinya volume akan sama dengan mol yang dikalikan dengan 22,4. Nah, apakah molnya diketahui di soal? Jawabannya tidak, karena ini yang diketahui adalah massa. Sehingga sama kayak tadi ya, kita cari molnya terlebih dahulu. Apa rumus mol tadi? Ya, rumusnya itu adalah gram yang dibagi dengan mr. Oke, gramnya berapa? Atau massanya berapa? 11. Kemudian kalian bagi dengan mr-nya berapa? Mr-nya udah diketahui nih di soal, yaitu 44. Nah, 11 kita bagi dengan 44 nih sama-sama kita bagi 11 ya. 11 bagi 11 1. 44 bagi 11 itu 4. Jadi 1 dibagi 4 atau seperempat itu nilainya adalah 0,25. Satuannya apa? Iya, satuannya adalah mol. Nah, sehingga kita sudah dapatkan nih molnya. Kita masukkan ke sini 0,25
kemudian kalian tinggal kalikan dengan 22,4. 0,25 kita kalikan dengan 22,4, nanti ketemu hasilnya adalah 5,6 liter. Jadi jawabannya adalah 5,6 liter. Oke, gampang ya kalau dia dalam keadaan standar atau dalam keadaan STP. Nah, lanjut. Oke. Nah, soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga katanya, bila gas SO3 0,2 mol diukur pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 2 atm, berapa volume gas SO3? Nah, kira-kira apakah ini dalam keadaan STP atau non STP? Iya, ini berada dalam atau gas SO3 berada dalam keadaan non STP. Kenapa? Karena suhunya di sini 30 derajat dan tekanannya 2 atm gitu ya. Nah, kita bisa langsung tentukan karena di sini yang ditanyakan adalah volume dari gas SO3. Oke, kita coba selesaikan ya. Kita tulis dulu rumusnya. PV sama dengan N kali R kali T. Nah, sekarang kita tinggal isi saja nih tekanannya. Tekanannya berapa tadi? Ya, tekanannya 2 atm. Kemudian volumenya ditanya. Nah, di sini molnya belum ada, ya kan? Molnya belum ada. Oh, ada ya, sorry. Molnya udah ada nih, 0,2 mol. Jadi, gampang ya, karena molnya udah ada. Kalau belum ada, kalau dia masih dalam gram, berarti kalian cari molnya terlebih dahulu ya. Kemudian R-nya tadi berapa? 0,082. Nah, kemudian suhunya nih 30. Tambahkan ya, berarti kita cari nih suhu berarti 30 derajat, kita tambahkan dengan 273. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 303 derajat Kelvin. Oke, kita masukkan ya. Dikalikan dengan 303. 2 kali V hasilnya adalah 2V sama dengan 0,2. Kita kalikan dengan 0,082 dikali 303. Hasilnya itu adalah 4,9692. Maka V saja atau volumenya akan sama dengan 4,9692 yang kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 2. Nanti ketemu hasilnya berapa? 2,48 liter. Nah, ini dia jawabannya ya. Soal yang keempat, katanya suatu gas sebesar 4,25 gram memiliki volume 2,8 liter pada keadaan STP. Massa molekul relatif gas tersebut adalah, nah, perhatikan di sini ya. Katanya ada suatu gas ya, massanya di sini diketahui yaitu 4,25 gram dan volumenya di sini adalah 2,8 liter pada keadaan STP. Yang ditanyakan di sini adalah massa molekul relatif gas tersebut atau yang ditanyakan itu adalah MR-nya. Nah, ingat ya, MR itu hubungannya ke mol karena mol itu sendiri rumusnya itu adalah gram ya atau massa yang dibagi dengan MR-nya, ya kan? Berarti untuk menentukan MR kita harus punya nilai massanya dan nilai molnya. Nah, massanya kebetulan sudah ada nih di soalnya. Berarti yang belum ada adalah molnya. Sehingga kita cari dulu nih molnya. Karena dia dalam keadaan STP dan volumenya diketahui, maka untuk menentukan nilai mol kalian bisa gunakan rumus ya, kalau dalam keadaan STP, volume yang dibagi dengan 22,4. Oke, masukkan volumenya tadi, yaitu 2,8, kita bagi dengan 22,4. Oke, kalian tinggal bagi, nanti ketemu hasilnya adalah 0,125 mol. Nah, sekarang molnya udah ketemu ya. Nah, karena molnya ketemu, kita bisa langsung masukkan ke sini. Masukkan nilai molnya, yaitu 0,125 mol. Kemudian massanya masukkan 4,25 per mr. Nah, kemudian kalian tinggal kali silang. Ini kan artinya per 1 ya. Berarti kali dulu nih yang ada mr-nya. 0,25 kali mr itu hasilnya adalah 0,125 ya. 0,125 mr. Nah, kita tuliskan sama dengan kali lagi nih 1 kali 4,25 hasilnya adalah 4,25. Maka nilai mr saja tinggal bagi ya 4,25
kalian bagi dengan 0,125. Oke, kalau kita bagi nanti ketemu atau kalian dapatkan hasilnya itu adalah 34. Jadi kita dapatkan bahwa MR ya dari suatu gas tersebut adalah 34. Oke, gampang ya. Berikutnya, berikutnya soal yang kelima. Besarnya volume gas CO2 adalah 1,6 gram yang diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 2 atm. Nah, ini ditanyakan adalah volume gas CH4 ya, dengan masanya 1,6 gram, suhunya 27 dan tekanannya 2 atm. Oke, kita coba selesaikan ya, karena ini dalam keadaan non-STP, berarti rumusnya apa? PV sama dengan N kali R kali T. Oke, langkah yang gampang kita harus cari apa dulu? Cari molnya dulu nih, ya kan? Cari molnya dulu, kita tuliskan di sini bahwa mol itu akan sama dengan gram per mr. Nah, masanya berapa? Masanya adalah 1,6 ya, kita bagi dengan mr-nya. Nah, mr dari CH4. Nah, di sini kan mr-nya tidak diketahui. Jadi kita cari dulu nih. C ya, C ini kan jumlahnya 1 di sini, berarti 1 langsung kalikan dengan air C itu 12 ya. Kalian bisa cek di periodik unsur, kemudian kita tambahkan dengan jumlah H di sini ada berapa? Ada 4, berarti 4 kalikan dengan ARH. ARH itu adalah 1. Nah, ingat ya, ARH itu 1. Maka kita dapatkan 1,6, kita bagi dengan 1 kali 12, hasilnya 12, ditambah 4 kali 1, 4. Jadi 1,6 ya, kita bagi dengan 12 tambah 4, 16. Jadi jawabannya adalah 0,1 mol. Nah, terkait dengan cara menentukan MR, kalian bisa cek di deskripsi di bawah ya, karena pada video sebelumnya kita sudah bahas. Nah, ini kita tinggal masukkan aja nih, tekanannya 2 atm, volumenya ditanyakan, molnya sudah kita cari ya, 0,1. Tetapan gas ideal itu 0,082. Nah, suhunya ini kan 27 ya. Cari dulu nih T-nya. Berarti 27. Jangan lupa tambahkan dengan 273 kalau ingin rubah ke Kelvin, yaitu 300 derajat Kelvin. Oke, kalian tinggal kalikan saja 300. Nah, 2 kali V hasilnya adalah 2V, 0,1 kali 0,082 kali 300 gitu ya. Itu hasilnya adalah 2,46. Nah, V saja berapa? Nah, V saja itu adalah 2,46 kita bagi dengan 2, maka kita dapatkan hasilnya itu adalah 1,23, satuannya dalam liter. Oke, gampang ya. Soal yang terakhir, besarnya molekul gas X yang diukur dalam keadaan STP dengan jumlah molekul. Nah, justru di sini yang diketahui adalah jumlah molekul. Yang ditanyakan adalah volume gas X tapi dalam keadaan STP. Kita lihat ya, untuk menentukan, ingat lagi ya, rumusnya bukan ini ya, seharusnya ya. Nah, rumus yang kita pakai itu ini untuk keadaan non STP nih, tapi dia mintanya dalam keadaan STP. Berarti rumusnya apa? Iya, rumusnya adalah V akan sama dengan mol gitu ya, yang kita kalikan dengan 22,4. Nah, berarti rumus ini tidak bisa kita pakai. Nah, kemudian nilai apa yang belum ada? Nilai molnya. Cari molnya dulu. Nah, lihat mol di sini kita nggak bisa pakai gram per mr karena jumlah molekulnya yang diketahui. Ingat ya, pada video sebelumnya kita sudah bahas ya bahwa mol itu sama dengan apa? Ya, sama dengan jumlah molekul yang mol itu ya sama dengan jumlah molekul yang dibagi dengan bilangan Avogadro, yaitu bilangan Avogadro itu nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kalian masukkan. Dan nih jumlah molekulnya berapa? Nah, kebetulan dia sama ya dengan bilangan Avogadro nih jumlah molekulnya. Kali 10 pangkat 23. Kemudian kalian bagi nih 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, di atas bawahnya kan sama kan? Jadi langsung bagi ya. Hasilnya adalah 1. Jadi kalian dapatkan hasilnya adalah 1 mol. Nah, tinggal dimasukkan aja. Molnya 1 dikali 22,4. Jadi 1 dikali 22,4 hasilnya adalah 22,4. Satuannya dalam liter. Oke, gampang ya. Nah, jadi yang perlu kalian ingat adalah lihat apakah dia dalam keadaan STP ataupun non STP. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.